Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmia Mardatila dengan NIM 18129208 dari seksi 18 DKT 13. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu yang terdapat di sekolah dasar. Penasaran kan apa aja sih isu-isu yang terdapat di sekolah dasar? Yuk disimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Baiklah, langsung saja kita membahas isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai siswa. Yang pertama, siswa yang sering melaporkan hal-hal berbahaya yang sensasional. Nah, dalam hal ini, guru harus membantu anak-anak mengevaluasi pentingnya berita dan mengajar mereka untuk membedakan antara berita penting dan sensasional. Kemudian, isu yang kedua yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa sekolah dasar. Ternyata, gadget sangat efektif dalam mempengaruhi pergaulan sosial anak terhadap lingkungan terdekatnya. Selain itu, ia juga akan merasa asing dengan lingkungan sekitar karena kurangnya interaksi sosial. Selain itu, anak juga kurang peka dan bahkan cenderung tidak peduli terhadap lingkungannya. Kemudian, isu yang ketiga yaitu perilaku bullying pada siswa sekolah dasar. Hal ini tentu saja sudah sangat sering kita dengar di berita, baik itu pada siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah, ataupun siswa sekolah atas. Ternyata, para pelaku bullying itu melakukan tindakan bullying agar mendapatkan suasana yang menyenangkan. Kemudian, isu yang ketiga, kenakalan-kenakalan keseharian siswa di sekolah dasar. Hal ini juga tentu saja sudah sangat sering kita lihat dan kita dengar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai guru. Isu yang pertama yaitu isu mengenai kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia saat ini disinyalir sangat memprihatinkan. Berdasarkan data pada tahun 2002-2003, dari 1,2 juta guru sekolah dasar saat ini, hanya 8,3%-nya saja yang sudah memiliki ijazah sarjana. Realitas semacam ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan. Kemudian, isu yang kedua yaitu jumlah guru yang masih kurang. Jumlah guru di Indonesia saat ini dirasakan masih kurang apabila dikaitkan dengan jumlah peserta didik. Kemudian, yang ketiga, isu distribusi guru. Masalah distribusi guru yang kurang merata ini merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, masih sering kita dengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah. Kemudian, yang keempat, masalah kesejahteraan guru. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru kita sangat memprihatinkan. Penghasilan para guru dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi guru-guru honorer. Kemudian, yang kelima, isu krisis motivasi guru. Penurunan gairah dan kemauan guru mengajar akan berdampak terhadap hasil pendidikan. Hal ini akibat dari dampak krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan yang melanda bangsa kita sejak tahun 1997 lalu. Hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Kemudian, yang selanjutnya isu penahanan gaji guru. Berdasarkan suatu penelitian, sebanyak 60 orang guru sekolah dasar di Sioban, Kecamatan Sipora mengancam mogok mengajar jika pemotongan gaji mereka sebesar 20.000 per bulan tidak dihentikan dengan cepat. Oke, next isu mengenai media di sekolah dasar. Yang pertama, ketidakmampuan siswa dalam menggunakan media berbasis teknologi. Latar belakang kemampuan siswa yang berbeda akan menjadi kendala dalam penggunaan media berbasis teknologi, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Kemudian, isu yang kedua yaitu problematika pemanfaatan media IPA di sekolah dasar. Berdasarkan sebuah penelitian, media pembelajaran IPA kelas 4 di Sekolah Dasar Katolik Kecamatan Langke Rembong pada umumnya sudah memadai untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran. Tetapi, dari sekian banyak media yang ada, banyak media yang rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Kemudian,
Yang ketiga, minat guru untuk memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kenyataannya, saat ini belum semua guru yang ada di sekolah memanfaatkan sumber belajar seperti media ini secara optimal. Masih banyak guru yang mengandalkan cara mengajar dengan paradigma lama, di mana guru merasa satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Inilah yang sering terjadi pada kebanyakan guru di Indonesia. Kemudian, yang keempat, ketidaktertarikan siswa dalam menggunakan media pembelajaran yang ada. Sejumlah media pembelajaran yang kurang optimal keadaannya, seperti jumlah dan komponennya yang kurang, atau kualitasnya yang buruk, atau media yang tidak accessible, atau tidak mudah didapat. Hal ini akan membuat ketidaktertarikan peserta didik. Hal itu dapat dilihat dari sikap ogah-ogahan peserta didik dan tidak semangatnya mereka untuk melakukan proses pembelajaran dengan media tertentu. Baiklah, selanjutnya isu-isu tentang sarana dan prasarana di sekolah dasar. Pendidikan di Indonesia sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana prasarana pendidikan di sekolah yang rusak, apalagi di daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, yaitu gedung kelas yang bocor, bangku sekolah yang rusak, maupun tidak mencukupi, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai kurikulum. Yang pertama, isu implementasi kurikulum tentang pendistribusian buku yang terlambat. Pada kurikulum 2013, buku guru dan buku siswa merupakan sumber belajar institusional yang dirancang oleh pemerintah. Jika buku guru dan buku siswa distribusinya bermasalah, tentu saja pembelajaran pun akan terganggu. Kemudian, isu yang kedua, yaitu isu implementasi mengenai teknis penilaian di kurikulum 2013. Penilaian di kurikulum 2013 merupakan hal yang sangat baru, sehingga guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyesuaikan diri dan memproses hasil pembelajaran siswa untuk menjadi nilai. Kemudian, isu implementasi kurikulum yang berkaitan dengan administrasi guru. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dianggap lebih banyak menyita waktu guru dalam hal administrasi, seperti pembuatan RPS, kemudian pembuatan silabus, dan juga portofolio siswa. Nah, pada kurikulum 2013 ini, pembuatan silabus sudah disusun oleh pemerintah, sedangkan guru hanya tinggal membuat RPP saja. Kemudian yang keempat, isu yang berkaitan dengan manajemen waktu pada buku guru maupun buku siswa yang tidak seimbang. Yang kelima, isu yang berkaitan dengan sosialisasi kurikulum 2013. Sosialisasi kurikulum 2013 dianggap belum merata di semua sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 telah 1 tahun dijalankan. Pemerintah perlu memetakan ulang terkaitan sosialisasi. Oke, selanjutnya isu-isu tentang administrasi. Yang pertama, ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Kemudian yang kedua, intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Kemudian, isu yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Yang keempat, permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.